Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah 1 tahun beroperasi menjadi rujukan pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang. Rumah sakit Wisma Atlet menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Inilah suasana antrean ambulans yang akan memasuki komplek rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Antrean ambulans ini membawa pasien COVID-19 yang akan dirawat di Wisma Atlet. Antrian terjadi akibat banyaknya pasien yang dirujuk ke RSD Wisma Atlet dan tahapan screening pasien sebelum bisa mendapatkan kamar. Pasien COVID-19 terus berdatangan ke Wisma Atlet Kemayoran. Mereka yang dirawat di sini adalah pasien yang bergejala ringan hingga sedang, baik warga yang berdomisili di DKI Jakarta maupun warga kota penyangga ibu kota. Para pasien umumnya mengalami gangguan pernafasan sehingga membutuhkan ventilator untuk alat bantu nafas. Puluhan dokter dan tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam penuh menangani pasien COVID-19 yang datang silih berganti. Tingginya angka positif kasus COVID-19 di ibu kota dan sekitarnya tak pelak membuat tingkat hunian Wisma Atlet sangat tinggi. Beberapa kali RSD Wisma Atlet menutup towernya akibat penuhnya hunian. Tak melulu tampil dengan potret buram, kedekatan pasien dan tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet menjadi cerita tersendiri di tengah pandemi. Belasan hari jalani isolasi membuat pasien dan tenaga kesehatan menjadi akrab. Meski tetap menjaga jarak, kedekatan kental terasa dalam setiap kegiatan yang digelar di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini. Setahun berlalu sejak ditetapkan sebagai rumah sakit darurat, Wisma Atlet kini menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bergabung dengan rekan Revika Sibarani. Di sana, Revika, bagaimana peringatan setahun pandemi di Wisma Atlet? Ya, Lovi, Pandi dan pemirsa, 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang jatuh tepatnya pada hari ini 23 Maret 2021. Serangkaian kegiatan dilaksanakan pada hari ini dan untuk mengetahui lebih detail kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak pagi hingga nanti malam, saya sudah bersama dengan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, ada Dr. M. Arifin. Selamat siang, dokter, sehat? Ya, selamat siang, sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Dokter, tepat hari ini adalah 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ini seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan yang sudah tadi pagi hingga malam nanti, dok? Ya, jadi rencananya memang dari pagi tadi sudah terlaksana, ya dari pagi tadi dalam rangka memperingati 1 tahun perjuangan perlawan COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sudah dilaksanakan pagi tadi donor darah dengan jumlah relawan yang didonorkan darahnya 365. Ini sebagai simbol bahwa kita 1 tahun genap 365 hari sesuai dengan jumlah yang didonorkan. Kemudian sore nanti ada kegiatan juga di tempat ini, nanti ada angklung, permainan angklung dimulai 17.00 dengan lagu Gugur Bunga yang pertama untuk mengenang kita menghormati pahlawan tenaga kesehatan yang sudah gugur mendahului kita. Kemudian nanti sehabis itu ada permainan angklung, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu gembira tentunya yang akan meningkatkan semangat kita untuk bahwa pandemi belum selesai dan kita akan melakukan hal yang terbaik dalam melaksanakan tugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Nanti diikuti oleh 1.500 dari pasien dan nakes, nanti akan dibagi sesuai protokol kesehatan sudah diatur sedemikian rupa. Terus kemudian nanti juga akan mendapatkan penghargaan dari rekor muri karena memang ini baru pertama kali yang terjadi di dunia ini bahwa pasien secara bersama dengan nakes melaksanakan permainan angklung 1.500 orang jumlahnya. Kemudian nanti malam rangkaian puncaknya adalah pukul 19 sampai 20.00. Ini acara seremonial, ada 53 orang relawan yang tidak pulang selama 1 tahun stay di sini itu akan mendapat penghargaan khusus dari Kepala Satgas BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, nanti malam berkenan hadir di sini.
kemudian ada acara seremonial yang tentunya kita di sini masih semangat, masih ada semangat itu. Harapan kita adalah tahun ini adalah awal tahun perjuangan dan akhir tahun perjuangan melawan pandemi COVID-19. Sehingga tahun 2022 harapan kita sudah tidak ada pandemi di negara Indonesia tercinta ini. Oke, amin. Terima kasih dokter untuk informasinya. Saya beralih ke nakes. Di tempat ini saya sudah bersama dengan Evi Ina Sasau. Selamat siang Mbak Evi. Sehat Mbak? Puji Tuhan sehat, semangat. Terus. Mbak, ini bisa dibilang Mbak Evi ini katanya sudah menjadi nakes senior begitu di Wisma Atlet ini. Sudah berapa lama sih kalau boleh tahu? Kurang lebih 1 tahun, Kak. Sudah 1 tahun. Iya, betul. Berarti sudah dari Maret tahun lalu begitu ya? Kemudian suka dan dukanya nih selama 1 tahun berjuang melayani di tempat ini melawan COVID-19. Ya, untuk sukanya tentu dengan bertemu dengan sesama nakes, sesama relawan dari seluruh Indonesia, jadi senang, bisa punya pengalaman, bisa punya teman baru dari seluruh Indonesia. Kemudian selain itu bisa ketemu pasien yang kita tahu jika pasien datang dengan kondisi yang mungkin buruk, tetapi dengan perawatan kita di sini pasien bisa membaik dan bisa sembuh dan bisa diizinkan pulang. Selain itu juga sukanya kita bisa mempunyai ilmu baru, bisa punya pengalaman baru, bisa merawat pasien COVID. Untuk dukanya sendiri tentunya setahun ini kami belum bertemu dengan keluarga dan orang tua, itu saja. Oke. Kalau kesan yang paling mendalam nih, ada nggak sih kesan yang paling mendalam selama setahun ini nih untuk Mbak Evi sendiri secara pribadi? Kesan yang paling mendalam tentunya bisa bekerja sama dengan teman-teman relawan di sini, khususnya kita bekerja sama dengan TNI Polri dan komandan lapangan kita yang selalu memotivasi, selalu memberi semangat seperti jargon kita yang ada di sini, yaitu pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Evi, semangat terus untuk melayani di tempat ini ya. Ya, Lovi, Fandi, dan pemirsa, memang setiap kegiatan rangkaian yang dilakukan bertepatan 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di tempat ini memang sebagai bentuk upaya apresiasi dan membakar semangat tentunya bagi pasien dan secara khusus untuk tenaga kesehatan, kemudian relawan yang masih berjuang di Wisma Atlet ini. Dan satu kali lagi saat ini saya akan mempersilakan Dr. Arifin untuk memberikan kalimat terakhir, Dok. Ya. Jadi pesan saya ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa hari ini, detik ini kita masih era pandemi. Jadi saya harapkan tidak bosan-bosan saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Walaupun sudah divaksin, harapan kita seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tetap bersabar untuk bisa suatu saat nanti akhir tahun ini harapan kita sudah selesai pandemi. Dan harapan kita bahwa vaksin sudah bisa nanti seluruh rakyat Indonesia tervaksin dan kita akan berada pada angka yang harapan kita memang minimal yang positif, bahkan kalau bisa 0 kan gitu. Tapi apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah, kebijakan oleh pemerintah, kita harus mendukung seluruh rakyat Indonesia, semua demi kebaikan. Jadi ini pandemi masih berlangsung dan yakinlah badai pasti berlalu. Ya, kami di sini tetap akan berjuang dengan jargon yang sudah kita kenalkan dan kita ingat ke seluruh tim Kobra yang ada di sini bahwa kita di sini tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke. Terima kasih Dr. Arifin untuk semangat dan perjuangannya. Ya, Lovi, Fandi, demikian kembali ke studio.